Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Alfian, yang saya hormati Ketua Umum Badan Tamirul Masjid, yang saya hormati Ketua Harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah, Lapas kelas 2 dan seluruh jajaran, yang saya hormati Al-Ustadz penceramah pada sore hari ini Bapak Ripian Panegoro MA, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Bapak Zulkarnain Lasarudin. Pada beliau dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasarul masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru qatalahumullah. Anna yufakun. Walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalam ilahi yang telah dibawakan oleh rekan kita dan pada rekan kita disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Rian Kalukup. Pada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Benadik yang diwakili oleh Bapak Alfian Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang saya hormati Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah yang saya sebut nama beliau Bapak Faisal Mawaduto, serta yang saya muliakan Ustadz Al-Mukaram penceramah Muhammad Rifian Panegoro, serta jamaah Masjid At-Taubah yang sama-sama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid At-Taubah yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita, orang-orang yang ada di Lapas Kelas 2 Gorontalo ini, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, mereka lebih mengutamakan maksiat daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masih mau lagi hadirin? Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang nurnya menerangi hati manusia dan kedatangannya membawa rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kultum yang akan saya bawakan pada sore hari ini yang bertemakan senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat dan istighfar, dosa-dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan di dunia ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua akan bersih dari segala dosa. Seakan-akan kita menjadi manusia yang baru dengan keimanan yang baru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atta ibu mina jambi kaman la janbalahu." Artinya, seorang yang bertobat dari suatu dosa seperti seorang yang tidak pernah memiliki dosa. Jamaah Masjid At-Taubah yang sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dosa-dosa sebesar apapun yang telah kita lakukan di dunia ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi bersih seperti manusia yang baru. Salah satu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau menjadi manusia yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya di surga, karena beliau senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang 100 kali dalam sehari. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan pengampunan dosa baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Demikian, hanya ini kultum yang dapat saya bawakan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kuliah 7 menit yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Rian Kaloko. Kita kasih aplaus Pak Rian dan sama-sama kita sampaikan terima kasih. Selanjutnya mari kita ikuti bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifian Panegoro MA. Pada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Alfian. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmirul Masjid, Masjid At-Taubah. Yang kami hormati Koordinator Bidang Dakwah, serta jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa yang dibacakan oleh kalam ilahi dan materi tadi oleh Bapak yang memberikan kultum, itu nikmat yang harus kita syukuri pada sore hari ini. Nah, jamaah sekalian sama dimuliakan Allah, ayat yang dibawakan oleh kalam ilahi tadi. Jadi waktu Syekh As-Sudais, kita kenal As-Sudais ya, imam di Masjidil Haram, ketika dia sampai di ayat ini, insya Allah suatu saat nanti mungkin bisa dinonton di videonya di YouTube. Ketika sampai di ayat ini, Imam As-Sudais itu tidak mampu melanjutkan bacaannya. Dia menangis terisak-isak, sampai bahkan ada ulama yang mengatakan sudah tidak sah sholatnya ini karena tangisannya sudah keluar bunyi, sudah keluar suara tangisannya. Sangat sedih beliau dengan ayat ini. Nah, ayat ini sebenarnya hanya menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sesuatu yang Masya Allah sangat luar biasa, dan alhamdulillah di sore hari ini kita sama-sama berada dalam kalimat la ilaha illallah, nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah curahan dan limpahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk istiqomah dan konsisten dengan ajaran dan sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, jadi tadi ini luar biasa ya, suasananya sudah cukup seru ya, cukup berbahagia di sore hari ini ya. Dapat lupa kalau sore hari ini ternyata masih panas. Nah, tapi kita di sini Masya Allah dinaungi oleh kebahagiaan yang begitu besar. Nah, maka ceramah saya sore hari ini kita bahas yang ringan-ringan saja. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, ini semua ayat ini hampir semua kita hafal ya. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, sesungguhnya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada semua manusia dengan berbagai macam cara, itu ya. Jadi kan ada ditanya, kenapa kamu sholat? Nah, dia akan jawab dengan beda orang beda jawaban. Kenapa kamu sholat? Saya sholat karena ingin masuk surga. Kenapa kamu sholat? Saya sholat karena ingin berterima kasih kepada Allah. Kenapa kamu sholat? Nah, jadi kita tanya sama semua orang, kenapa dia sholat? Akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Kenapa kamu berpuasa? Nah, dia akan mendapatkan jawaban juga yang berbeda-beda. Nah, jawaban yang berbeda-beda ini menjadi sebab kenapa dia sholat, kenapa dia puasa. Nah, kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, kenapa kamu sholat? Karena ini. Kenapa kamu puasa? Karena ini. Nah, kenapa kamu tidak berbohong? Kenapa kamu meninggalkan kemaksiatan? Nah, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, jadi ternyata ketika seseorang itu bisa memberikan alasan kenapa dia beribadah, kenapa dia beriman, kenapa dia bertakwa kepada Allah, berarti satu jawabannya, karena hidayah ini masih ada sama dia. Nah, gitu ya. Jadi hidayah ini ada sama dia. Ada orang yang dalam keadaan sempit, dia tidak beribadah. Dia beribadah justru kalau dalam keadaan lapang. Ada orang yang dalam keadaan lapang, dia tidak beribadah, justru dia beribadah dalam keadaan sempit. Berarti sempit bukan menjadi alasan orang beribadah,
dan lapang juga bukan menjadi alasan orang untuk beribadah. Nah, tapi orang beribadah, bertakwa kepada Allah, semuanya pasti punya alasan. Nah, itu alasan yang kita berikan, itulah petunjuk yang masuk kepada diri kita. Nah, Al-Quran itu menggambarkan bahwa orang itu mendapatkan petunjuk setidaknya ada 3 hal yang dia fikirkan sehingga petunjuk itu sampai kepadanya. Nah, yang pertama, siapa tahu ada pertanyaan besok, jadi ada dia punya yang pertama. Yang pertama, petunjuk yang dia dapatkan karena dia melihat ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kamu beribadah? Saya ini beribadah karena congon lihat ke sana. Dunia ini sudah tua. Bagaimana kalau tiba-tiba terjadi tsunami? Bagaimana tiba-tiba terjadi gempa bumi? Nah, baru kita tidak punya amalan. Ternyata dia percaya kepada Allah lewat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ini lain poliin dia punya cara dapat hidayah. Sehingga kita sering lihat orang-orang tua kita dulu, kalau ada bulan purnama, dia ambil kursi, dia bawa ke halaman rumahnya, baru dia jaga lihat itu bulan purnama. Nah, setelah itu dia berzikir, ya, subhanallah, masya Allah, hanya gara-gara bulan purnama. Nah, kemudian dia berkata, coba siapa yang memberikan sinar yang cukup terang? Bagaimana kalau bulan ini tiba-tiba jatuh kepada kita dan kemudian terjadi kiamat? Nah, gara-gara dia merenungi kebesaran Allah, hidayah itu datang terus sama dia. Nah, naik pesawat, kenapa kita tidak ciri? Ya? Kenapa tidak ciri ini dari pesawat? Naik kapal laut, kenapa kapal laut ini tidak tenggelam? Padahal kerikil kecil buang di laut tenggelam. Kapal muat banyak orang tidak tenggelam. Nah, itu selalu dia renungi. Nah, jadi dengan merenungi kebesaran Allah, dia dapatkan hidayah. Nah, jalur pertama ini bisa juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Andai kata jalur hidayah kita ini bukan jalur hidayah lewat cara yang pertama ini. Jadi bisa kita tambah. Misalnya saya lihat ada orang sakit, dia sakitnya itu kalau dia mau sembuh tidak boleh dia minum air banyak-banyak. Nah, jadi dia bisa minum air hanya 2 gelas air mineral itu setiap hari. Kalau dia minum lewat dari itu, maka dia semakin parah dia punya penyakit. Sehingga kalau kita minum air, masya Allah, saya masih bisa minum 1 liter, 2 liter tanpa ada dia punya akibat setelah saya minum. Itu merenungi, mendapatkan hidayah lewat petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia lihat ada orang yang tidak sempurna anggota tubuhnya, dia lihat saja, masya Allah, saya ini masih sempurna. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang berobat sampai ke luar negeri, pas ditanya sakit apa, dia bilang tidak boleh berak. Padahal ini yang batanya lagi berak-berak. Jadi yang batanya ini hemuluahu, ya. Jaga berak-berak ini yang bertanya. Baru dia tanya, Bapak kenapa naik pesawat mau pergi ke Singapura? Saya mau berobat karena tidak boleh berak. Nah, jadi dia langsung syukuri, ya Allah, tidak apa-apa saya ini berak-berak. Nah, jadi tidak apa-apa dia lagi berak-berak karena ada Bapak yang harus berobat ke luar negeri gara-gara tidak bisa memberak. Nah, ini hidayah lewat merenungi kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata para ulama, kalau kita mendapatkan hidayah lewat jalur ini, itu kekuatan keimanannya lebih top, ya, lebih kuat, lebih besar. Seperti itu. Misalnya kenapa kalau buka puasa harus dengan yang manis-manis, tapi yang tidak boleh yang dimasak. Nah, baru dia teliti, dia cari apa sebabnya. Baru dia dapatkan jawabannya, sehingga dia makan kurma pas berbuka puasa itu. Ya Allah, betul-betul luar biasa kebesaranmu hanya dengan sebutir kurma ini. Itu keimanannya luar biasa. Jadi merenungi keimanan lewat jalur kebesarannya Allah itu menempati peringkat pertama. Nah, jadi ini kita bisa hayalkan kenapa ini jantung tidak menjatuh di bawah, kenapa ini puru tetap ada di tempatnya. Nah, jadi kecil-kecil saja. Jadi orang mengambil kebesaran Allah lewat yang kecil-kecil, nah, itu sudah mendapatkan jalur hidayah dari kelas yang paling top. Pertama itu jalur pertama. Nah, jadi itu yang pertama, merenungi kebesaran Allah. Ada yang kedua. Yang kedua adalah
dia mendapatkan hidayah dengan melihat orang lain, ya, atau dengan mengetahui bagaimana posisinya sebagai manusia. Dalam Al-Quran itu kan disebutkan wa idza masyahus syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi manusia itu kalau dia susah, dia berkeluh kesah, setengah mati, belum ada uang, setengah mati. Nah, begitu dia wa idza masyahul khairu manua, ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, dia jadi kikir. Nah, digambarkan dalam Al-Quran itu dia jadi orang yang kikir. Jadi manusia itu bunggili am. Kalau begitu saya tidak boleh jadi orang yang bunggil. Manusia itu ternyata suka tergesa-gesa. Kalau begitu saya tidak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi jalur yang kedua ini Masya Allah luar biasa. Jadi dia melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Tertarik dia. Kenapa bisa dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah sementara saya tidak bisa? Mulai dia cari. Kenapa dia meninggal karena sujud kepada Allah ya? Dia ini sebelum azan sudah di masjid. Solatnya di awal waktu. Kalau sujud itu lama, maka sudah benar dia meninggalnya karena meninggalnya saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat informasi itu. Kalau begitu saya akan ikuti dia. Nah, warpoli dia lihat lagi jalan-jalan dia. Nah, dia temukan ada orang yang ibadahnya begitu khusyuk. Kenapa kamu beribadah begitu khusyuk? Dia tanya lagi. Dia cerita lagi, karena saya seperti ini. Nah, jadi jalur hidayah yang kedua itu adalah mengambil kisah dari kisahnya orang lain dan kemudian dia terapkan ke dalam dirinya. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan, ya, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jadi Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran. Ada salah satu sumpahnya itu dia bersumpah atas nama manusia yang suka menyesal. Nah, lalu ternyata penyesalan itu bukan penyesalan di dunia, tapi penyesalan ketika sudah berada di akhirat. Berarti manusia kalau sudah menyesal di dunia, berarti dia sudah merencanakan akhiratnya yang luar biasa. Manusia ini suka menyesal, tapi jangan sampai saya punya menyesal ini nanti sudah di dunia. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Manusia itu jamaah sekalian sama dimuliakan Allah, begitu dia masuk ke dalam kubur langsung bersuara, ya Allah, absorna, betul saya dapat lihat ternyata asli. Ini balasan darimu, ini asli. Absorna, saya sudah lihat. Wa sami'na, ini suara yang menggemuruh ya, menggelegar, ini sudah saya dengar. Ternyata bukan bohoaks, ini siksa kubur ini. Absorna wa sami'na farji'na. Dibilang sama Allah, kasih pulang kamar saya ke dunia. Na'mal solihan, saya berjanji akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, dan menjadi orang yang bertakwa. Nah, Allah itu sudah bersumpah bahwa manusia itu makhluk yang nantinya pasti menyesal. Kita sudah tahu ini. Maka kita berjanji, ya Allah, saya pemenyesal di dunia saja. Hari ini saya sudah menyesal, maka saya tidak akan menjadi orang menyesal ketika saya sudah meninggal nanti. Itu poin yang kedua. Mengambil hidayah dari manusia itu sendiri. Dia meninggal tidak ada persiapan, bagaimana kalau kita? Makanya dia taubat. Sehingga ada kisah dikisahkan, orang yang masuk neraka itu dia cari temannya di neraka juga. Malaikat, kita belum dapat lihat dia di sini. Kayak gitu. Akhirnya dia cari, malaikat bilang, tunggu, mau cari kamar dulu. Dia buka di laptop. Saya tidak tahu nanti dia mau buka di mana. Dia cari, ternyata ngana petaman itu tidak ada di neraka. Anak suka aku dapat yang dia sub. Bilang oke, boleh. Akhirnya mereka bertemu. Dia di neraka, temannya di surga. Dia tanya, kenapa bisa ente masuk surga? Kita di neraka padahal terang ini baku bawa kamar terus. Dia bilang, memang terang baku bawa, pas hari itu ngana dia kubur, malam kita sopa sambayang, takut kita ya. Pas hari itu ente masuk kubur, DP malam kita sopa sambayang sampai kita mati. Jadi belum apa, ente di sana, kita ada di sini. Ini penyesalan yang tidak ada
gunanya. Nah, temannya menyesal tapi tidak terlambat karena masih di dunia. Nah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian jalur hidayah yang ketiga adalah melihat akibat. Nah, melihat janji dan melihat ancaman. Janji itu surga, ancaman itu neraka. Nah, ini jalur ketiga, ini terlalu umum. Jadi saya harap kita di sini sore hari ini mendapatkan informasi baru, berusaha untuk melihat jalur pertama dengan jalur yang kedua. Nah, jalur ketiga ini sudah sering sama kita. Sambayang supaya masuk surga. Jangan tinggalkan sholat supaya tidak masuk neraka. Nah, itu melihat janji dan melihat ancaman. Nah, di sini jamaah sekalian sama dimuliakan Allah, saya akan terangkan sedikit. Ketika Allah itu menciptakan surga, baru surga itu ditaruh di dalam Al-Quran, surga itu diuraikan apa yang ada dalam surga. Kalau surga itu hanya disebut sebagai ulaika hum khairul bariyah, hanya sebaik-baik tempat kembali, belum tertarik torang. Nah, gitu ya. Jadi surga itu ketika disebutkan dalam Al-Quran, dia diuraikan bagaimana dia punya fasilitas dan apa yang akan didapatkan. Nah, ini kita bicara sesama laki-laki. Nah, jadi luar biasanya surga itu, Allah itu menggambarkan surga dan itu diperuntukkan untuk laki-laki juga, maka diuraikanlah surga itu ada bidadari. Bidadari yang matanya seperti intan dan berlian. Masya Allah. Bidadari yang perawan. Nah, bidadari yang memiliki bentuk tubuh yang indah. Nah, luar biasa. Nah, setelah itu kemudian orang-orangnya dikasih motivasi. Sesungguhnya laki-laki yang masuk ke dalam surga akan diberikan kekuatan besar yang dapat merobohkan pertahanannya bidadari. Nah, Masya Allah. Jadi bidadari ini kuat. Jadi kalau di dunia terang kadang mau kalah, di surga terang tidak mau kalah, bapak-bapak. Ya. Nah, ini bukti ini bahwa surga itu janji. Nah, itu kita kejar dan dinarasikan surga itu dengan berbagai macam kenikmatan supaya masuk surga. Apa yang saya mendapat di surga? Ternyata Allah tahu itu. Maka surga itu diterangkan panjang lebar. Ya Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi, ambillah jalur kebesaran Allah. Bagaimana kita berjalan setiap hari, minum air, kita melihat, kita beraktivitas, kita kaitkan dengan kebesaran Allah, kita dapat hidayah jalur pertama. Jalur kedua, siapa saja yang ada di sekitar kita, kalau kisahnya baik kita ambil, kalau kisahnya buruk berusaha supaya kita taubat di dunia, supaya menyesalnya kita di dunia saja, bukan di akhirat. Kemudian yang ketiga, kita harus percaya bahwa janji itu benar dan ancaman itu benar, dan janji itu insya Allah nikmat sekali. Contohnya surga tadi yang diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian sama dimuliakan Allah, mungkin yang sedikit dari saya ini bisa memberikan motivasi baru untuk kita, dan mudah-mudahan hidayah ini tidak akan pernah lari-lari dari kita semua. Terus menerus kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang bagaimana? Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khairu ma fihi wa khairu ma ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.